Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Ya, siapa yang hari ini yang bahagia? Iya. Siapa yang bahagia? Mengapa bahagia? Karena dapat hadiah? Iya. Siapa lagi yang bahagia? Kenapa bahagia? Dapat mainan? Iya. Siapa lagi yang bahagia? Iya. Kita bahagia hari ini karena kita mendapatkan 3 doa dari malaikat. Apa ya? Yang pertama kata malaikat adalah ampuni segala dosa orang yang sedang belajar. Amin. Jadi nanti kalau kita habis belajar, dosa kita udah pada habis. Karena Allah akan ampuni dosa kita, insya Allah. Yang kedua apa kata malaikat? Sayangi orang-orang yang sedang belajar. Tuh, siapa yang gak seneng kalau dapat kasih sayang Allah? Iya, Allah yang maha pemberi. Seolah kalau Allah sayang sama kita, Allah akan kasih apa saja yang kita minta. Nah, anak-anak sekalian, ya, doa yang ketiga yaitu adalah malaikat berdoa kepada Allah agar taubat kita diterima oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi kita hari ini termasuk orang yang bahagia karena mendapatkan doa dari malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat dan makhluk Allah yang senantiasa taat. Insya Allah doanya diijabah oleh Allah. Nah, oke anak-anak, kita lanjut ya. Kuantum kepribadian Al-Quran kita, surah Al-Muluk ayat ke-16 ya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Nah, anak-anak sekalian, pada ayat 16 ini ya Allah menjelaskan bahwasannya kata Allah, apakah kalian aman dari Allah yang ada di langit, bahwasannya Dia yang akan membalikkan bumi dengan dirimu? Apakah merasa aman anak-anak semuanya ketika Allah membalikkan bumi dan kita berada di atasnya dan bumi sehingga bumi itu bergoncang? Fa idza hiya tamur, tiba-tiba bumi itu menjadi bergoncang. Kan kalau bumi digoyang, dibolak-balik, kita berada di dalamnya, pastikan kita akan tergoncang-goncang. Iya kan, tiba-tiba akan tergoncang-goncang seluruh muka bumi ini. Apakah kita bisa menghindar anak-anak kalau seluruh permukaan bumi ini digoncang-goncang? Tidak bisa. Tidak bisa kita menyelamatkan diri kita, anak-anak. Allah lanjut lagi dalam surah Al-Muluk ayat ke-17. Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba. Apakah
kalian merasa aman dengan Allah yang berada di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai batu. Ketika misalnya diturunkan badai batu oleh Allah, ya, oleh Allah dari langit ke bumi, apakah kita bisa menyelamatkan diri kita? Tidak bisa, anak-anak. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari goncangan dan hujan batu itu, anak-anak. Kita tidak mampu. Terus fasata'lamuna kaifa nadir. Nah, di sana Allah menjelaskan, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana peringatanku. Nah, anak-anak, semua itu ya adalah peringatan dari Allah. Ya. Mengapa Allah membolak-balikkan bumi sehingga bumi bergoncang, manusia yang di dalamnya ikut terpelanting dan bergoncang? Mengapa kemudian Allah menurunkan batu dari langit, menghujani manusia dan seluruh isi bumi dengan badai batu? Mengapa? Karena itu semua adalah peringatan dari Allah, karena kedurhakaan manusia, karena manusia kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak mempercayai ayat-ayat Allah, mendustai ayat-ayat Allah. Allah itu kuasa, anak-anak, kuasa untuk melakukan itu semua. Nah, kata Allah, makanya pada ayat sebelumnya bentuk kasih sayang Allah, kalau kita taat dan patuh kepada Allah, Allah akan hapuskan segala dosa kita dan akan Allah beri pahala yang banyak. Tetapi kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, tidak ikut aturan Allah, tidak mau sholat, tidak mau mengaji, tidak mau berdakwah, males-malesan, marah-marah sama orang tua, maka Allah akan kasih azab. Di antara azab yang pernah Allah turunkan, yaitu mengguncangkan bumi, membolak-balikkan bumi sehingga seluruh manusia di dalamnya hancur. Menurunkan badai batu sebagai peringatan bagi manusia. Nah, kapan itu pernah Allah lakukan? Allah jelaskan dalam surah Al-Mulk ayat ke-18 yang berbunyi, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir, ya. Maka sungguh, ya, orang-orang sebelum kamu telah mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau ikut aturan Allah. Fakaifa kana nakir. Maka betapa dahsyatnya kemurkaan Allah. Jadi umat-umat sebelumnya, ya, kayak kaum Nabi Lut, kaum Nabi Tsamud, ya. Nah, mereka ingkar kepada Allah, tidak mau ikut aturannya Allah, sehingga Allah azab. Nah, sebetulnya anak-anak, Allah itu sangatlah pengasih dan penyayang kepada manusia. Allah tidak pernah menginginkan manusia itu mengalami kesesatan, anak-anak. Tapi manusia itu sendirilah yang menginginkan azab itu. Allah jelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 19 bahwasannya Allah itu sangatlah sayang kepada makhluknya, tapi hanya makhluknya sendiri yang mengingkari kasih sayang Allah. Kalau makhluknya mensyukuri kasih sayang Allah, maka akan Allah masukkan ke surga. Tapi kalau makhluknya mengingkari kasih sayang Allah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini Allah jelaskan betapa sayangnya Allah kepada makhluknya di muka bumi ini.
dalam surah Al-Muluk ayat 19. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'im basir. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan kasih sayangnya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan? Awalam yarau. Apa yang diperhatikan? Awalam yarau ila tayri. Apakah tidak memperhatikan bagaimana burung? Coba anak-anak perhatikan burung. Ya? Burung ngapain? Burung fauqahum yang ada di atas kalian. Ngapain burung di atas? Terbang. Ya, fauqahum soffatin. Ngapain dia? Dia mengepak-ngepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya ketika dia terbang. Wayaqbidun, dan menutup sayapnya. Ketika dia terbang, dia mengepak-ngepakkan sayapnya. Nah, ma yumsikuhunna illa rahman. Apakah kemudian burung itu terjatuh? Tidak. Mengapa dia tidak terjatuh? Mengapa anak-anak burung terbang tidak terjatuh? Sementara tidak ada yang menyangganya. Mengapa? Itu karena bentuk kasih sayang Allah, anak-anak. Allah lah yang mengatur itu semua agar kehidupan ini berlangsung baik. Adanya matahari Allah kasih agar memberikan kehidupan di muka bumi. Adanya air Allah kasih agar bisa memberikan kehidupan bagi manusia. Itu bentuk kasih sayang Allah. Innahu bikulli syai'im basir. Ya, sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Allah perhatikan semua. Yang baik Allah kasih pahala, yang tidak baik Allah kasih dosa, yang taat Allah masukkan ke surga, yang ingkar Allah akan azab, yang dia senantiasa taat hanya berharap pahala dari Allah saja. Allah akan ampuni segala dosanya, diberikan pahala yang banyak-banyak. Tapi yang senantiasa dikasih nikmat tapi nggak mau bersyukur, dikasih nikmat lagi terus bandel, punya mainan terus marah-marah lagi, dibeliin baju baru ngomel-ngomel lagi, punya mainan baru tetap males menghafal Quran. Nah, hal-hal yang begitulah mendatangkan dosa dari Allah. Nah, untuk itu anak-anak harus senantiasa bisa menahan diri ya. Kalau ada bisikan setan untuk melakukan perbuatan dosa, pada kajian kita lalu kita harus berta'awudz ya, memohon perlindungan dari Allah ya, agar tidak mengikuti setan, bersabar, menahan diri. Yang ketiga, syukuri apa yang sudah didapat. Nah, itu saja dari Bu Nurul. Silakan dihafal ayatnya. Bagi yang belum hafal, yang sudah hafal dimutkinkan, yang sudah mutkin diamalkan dan didakwahkan. Itu aja anak-anak sekalian, tetap semangat. Insya Allah bertemu lagi dengan Bu Nurul di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.